bukan penyanyi pelaku pertunjukan itu adalah penyelenggaranya. Gitu. Sudah jelas bahwa seharusnya bukan penyanyi yang mesti bayar. Karena statement dulu dari teman-teman di aksi, akhirnya tuh sampai detik kemarin masih ada penyanyi yang disomasi. Milih mana masing? Mending jadi penyanyi atau menjadi pencipta? Saya sempat bilang, misalnya nih, ayo LMK-nya nih kayaknya mesti kita benerin. Pemirsa OTT, kita ketemu lagi hari ini. Kali ini kita kedatangan dua legend dalam musik Indonesia. Ada Kang Arman Maulana, ya, dan Kang Ariel. Ya. Kang Jumbo. Kang Jumbo. Kang Jumbo. Ya, selamat ya, itu sampai Filmnya, oh iya. 10 juta. 10 juta lebih ya? 10 juta kemarin. Udah 10 juta ya? 10 juta lebih. Oh, berarti nomor satu dong udah. itu. Nomor satu ya? Udah nomor satu siapa dia. namanya? KKN kalah berarti ya? Iya, KKN kalah. KKN, punya si yang itu 4 orang itu. Iya. Komika tuh ketiga berarti ya sekarang. Ketiga dia gitu. Kita kedatangan dua musisi ya. Tapi kali ini mereka bukan hanya sebagai musisi, mereka juga aktivis musik sekarang. Karena mereka berada di sebuah organisasi namanya Visi. Ya, Visi itu Vibrasi Suara. Jadi kita ada ini sekarang. Ada apa? Baru aktivis musik. Gawat juga. Aktivis musik ya. Nah, jadi Kang Arman itu ketua umumnya, Kang Ariel wakil ketua umumnya ya. Sebenarnya kalau saya mau memposisikan mereka sebagai penyanyi juga agak sulit juga karena ya sebagai pencipta lagu juga, pencipta lagu hits juga kan kebetulan gitu kan. Ya oke, supaya nggak panjang lebar, saya langsung aja ya. Boleh. Kang Arman dan Kang Ariel, bisa sampaikan nggak bagaimana progres sampai detik ini soal hingar-bingar soal royalti ini? Ketum dulu berarti. Bebas lah. Kayak apa aja. Ya prosesnya sih sebetulnya kan MK belum keluar ya. MK belum keluar, tapi kan memang sudah ditutup ya. Maksudnya si sidangnya sudah selesai. Kemarin tuh terakhir sidang yang ke-6 itu ketua hakim MK-nya udah ngomong ya silakan ini udah ditutup. Kami akan berunding, ya, pokoknya mereka akan mengambil keputusan apa, memutuskan gitu. Terus buat pihak-pihak yang masih ada ini silahkan aja dilayangkan, tapi berarti berupa surat gitu kan. Nah, kita belum tahu dari pengacara kita kapan si pengumuman itu gitu ya, keputusan itu dari yang belum tahu. Apalagi Agnes kemarin kan sudah keluar juga kasasinya. Tapi amarnya belum, amarnya belum kabul katakan, tapi amarnya belum. Terus apalagi kemarin kan sebetulnya yang terbaru lah, yang Komisi 13 kan diwakili sama Pak Dasko kemarin ngomong bahwa sudah tenang aja, semua kita berjalan ini, berikan kami waktu 2 bulan untuk menyelesaikan ini, secepatnya bisa selesai undang-undang revisi hak cipta itu. Terus apa lagi ya? Di dalamnya ada itu sih, ada usulan Pak Dasko juga, ada usulan dari DPR untuk selama masa tenang ini apa aja. Salah satunya kan yang kemarin tuh Kang, yang satu tapi artinya jadi 2 nih. Apa tuh? Apa tuh Kang? DPR kan bilang selama masa tenang ini dia mau mengusulkan kalau semisalnya izin keramaian itu baru bisa keluar kalau pembayaran royaltinya sudah dilakukan. Tapi ada juga yang ngertiin bahwa pembayaran ke? Nah itu sebenarnya ada di obrolan sebelumnya lagi. Oke. Pas pernyataan itu cuman pembayaran sudah dilakukan. Itu kan kalau tafsir kita ya ke badan yang ada selama ini, ke LMK gitu. Bukannya pada tapi LMK. Nah, tapi kan LMK dipindahin ke LMKN. Sekarang sementara ini 2 bulan ini dipindahkan ke LMKN. Artinya ke lembaga tetap ya. Bukan nggak bayar royalti ya. Itu ada yang menyatakan bahwa karena yang 2 bulan ini boleh bebas nggak bayar royalti, bukan tetap itu. Tetap bayar. Tapi sekarang dipindahin dulu ke LMKN. Bukan ke LMKN. Ya, betul. Terakhir tuh itu sih, terakhir. Apa yang gini kan kita ini penonton tuh hanya tahu
potongan-potongan media saja ya. Oh, iya, betul. Ya. Bisa nggak diceritakan bagaimana dengan Pak Dasko sampai akhirnya bisa ada pertemuan itu dan akhirnya Pak Dasko mewakili DPR ya, itu memberikan pandangan seperti yang sudah kita baca di media selama ini. Kalau saya lihat sih memang mungkin DPR melihat Keriuhannya gitu sebetulnya. Apalagi mungkin lebih ke notes lagi karena waktu itu DPR kan diundang ke MK untuk bersaksi. Jadi di situ tuh mulai ada atensinya mungkin ya. Gitu. Jadi terus kemudian ada masalah Migacoan, ya kan, yang lumayan cukup besar juga viral. Terakhir juga ada masalah statement dari LMKN yang sebelumnya. Oke. LMKN kepengurusan yang lama ya? Iya, yang kan lama. Sekarang udah baru kan? Ya baru. Udah baru. Itu juga nggak banyak orang yang tahu juga. Iya, betul, nggak banyak tahu juga bahwa ternyata sekarang sudah baru ya. Jadi statement-statement yang kemarin bukan statement dari LMKN yang baru. Yang baru. Iya, betul. Terus ada masalah Relaso kemarin yang salah email tuh. Salah email dan segala macam. Mungkin itu yang bikin DPR tuh kayak secepatnya yang ini mesti diberesin. Dan sebelum itu kan memang udah ramai juga pertikaiannya gitu. Ya sementara yang mau dipercepat itu memang undang-undang revisi hak ciptanya itu kan dibilang dalam 2 bulan tapi sebenarnya kan memang udah lama tuh. Iya. Artinya dia cuma minta dipercepat ya. Dalam 2 bulan ini kasih waktulah kami DPR gitu. Jadi kan mungkin kan gini kan di DPR itu kan tidak hanya undang-undang itu aja, setiap hari banyak pasal undang-undang yang harus dibereskan. Nah mungkin karena ini keriuhannya sudah sangat-sangat chaos banget, akhirnya makanya Pak Dasko dan Komisi 13 mungkin udah deh ini harus didahuluin ini karena emang udah terlalu ribut panas dan sebagainya di 2 bulan ini gitu. Kenapa kemarin Visi menyatakan bahwa ingin mendapatkan statement dari pihak aksi untuk meminta maaf? Itu gimana itu? Anda yang dicolek di media sosial. Ya betul. Ini karena sudah bergulir sedemikian panjangnya, jadi kadang-kadang banyak orang yang lupa dengan apa yang terjadi awalnya kan gitu. Oke. Ini kan awalnya itu kan memang dari sidang Agnes itu, setelah sidang Agnes itu ada pernyataan memang dari pihak aksi. Saya nggak tahu persis apakah itu misalnya bisa dikatakan resmi dari aksinya, tapi kan yang berbicara di situ pembinanya, anggotanya dan segala macam gitu. Dan pernyataan itu salah satunya menyatakan bahwa tuh waktu itu lagi debat masalah pasal tuh, pasal 9, pasal 23 ayat 5 gitu kan. Yang intinya dikatakan oleh pihak sana, pelaku pertunjukan itu pelaku pertunjukan kan ya? Pelaku pertunjukan itu adalah performer, penyanyi gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Tanggung jawab di penyanyi satu. gitu kan. Nah ini orang juga nggak bisa bedain nih kan kemarin pas lagi ngomongin gitu, tapi ini izin belum. Ntar dulu, ini 2 hal yang berbeda. Iya. Satu yang dituduhkan adalah pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi, berarti penyanyi mesti bayar. Itu. Yang kedua yang dinyatakan itu adalah bahwa mesti izin dulu sebelum nyanyi kan gitu. Ada 2 poin kan gitu. Nah 2 poin itu yang kita bawa ke MK juga, karena waktu itu kan perdebatannya yang kita bilang kan menurut undang-undang nggak gitu, tapi sebelah sana bilang enggak, menurut undang-undang gini gitu. Karena ada dispute dua pemahaman itu kita bawa ke MK. MK tolong dijelasin dong sebenarnya itu penjelasannya yang mana apa sih? Yang benar. Iya. Nah pada saat prosesnya itu ada pernyataan dari DPR dan DJKI kan ya. DPR dan pemerintah lah. Iya dan pemerintah. Sebenarnya itu yang kita minta waktu pas kita lagi ribut-ribut itu kan, ini kok nggak ada orang tengahnya sih yang kasih tahu harusnya A, harusnya B gitu. Jadi terpaksa harus lewat MK itu baru dapat itu kan gitu, baru dapat pernyataan itu. Nah pas lagi di MK disebutkan oleh DPR juga, oleh pemerintah melalui DJKI bahwa bukan penyanyi pelaku pertunjukan itu adalah penyelenggaranya. Gitu. Nah walaupun MK-nya belum selesai, tapi menurut saya harusnya kuat ya pernyataan dari pemerintah itu, dari pemerintah dan dari DPR. Apalagi sekarang walaupun amarnya belum keluar dari MA-nya Agnes, tapi sudah dikabulkan permohonan Agnes, jadi Agnes nggak perlu bayar gitu. Jadi setidaknya
sudah jelas bahwa seharusnya bukan penyanyi yang mesti bayar. Tafsir undang-undangnya udah jelas itu. Ya. Ya. Ya, makanya kan waktu di MK tuh nambahin. Waktu di MK tuh yang judicial review-nya visi ditolak kan gitu kan. Ya berarti bener kan. Kalau ditolak tuh berarti lu ngapain sih gitu kan. Ini emang udah begini emang gitu. udah begini gitu kan istilahnya. Cuman kan di situ di blow up lagi tuh. Iya. Tuh kan ditolak. Padahal justru kalau ditolak berarti oh ya bagus dong. Berarti pertanyaan kita tuh udah bener kok. Ngapain lagi nanyain? Nanya gitu kan istilahnya itu sih. Kan yang kita cari sebenarnya pernyataan dari pemerintah. Betul. Pernyataan dari pemerintah. Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan maaf kan? Nah, ya itu dia tadi. Kenapa mesti ada kata maaf itu? Gitu Gue kejar terus ya. Enggak apa-apa. Karena berhubungan sampai harus kemarin disampaikan. Ya. Iya, harus disampaikan. Kenapa mesti ada pernyataan maaf? Karena ternyata setelah dikatakan oleh pemerintah dan DPR pun masih ada penyanyi yang disomasi. Kemarin pas lagi di Pak, kebetulan kan saya emang ada kerjaan di Jogja, makanya kan Ariel yang ke Komisi 13 kemarin. Di situ tuh hari itu masih ada yang disomasi ada yang penyanyi. disomasi lagu Di daerah. Padang ya? Padang kalau ya, di Padang kalau. Jadi maksud saya gini, kalau kan yang selalu menjadi masalah itu selama ini ya dari LMK pun gitu adalah sosialisasi kan sebetulnya. Ya. Karena hak cipta ini hal yang baru, banyak orang yang nggak tahu keseluruhannya. Nah, sosialisasi itu penting sekali, makanya saya lihat walaupun pemerintah udah menyatakan, DPR sudah menyatakan, kok masih ada pencipta lagu yang mensomasi si penyanyi ya gitu. Jadi saya bilang berarti mesti dari si pencipta lagu itu sendiri yang menyatakan. Jadi saya kebayangkan gini, kan saya katakan kalau memungkinkan permintaan maaf, kalau tidak atau setidaknya pernyataan dari pencipta lagu ataupun aksi yang saya maksud, pernyataan bahwa bukan penyanyi yang tanggung jawab harus membayarkan si performing rights atau royalti itu. Kalau sudah asosiasi pencipta lagu yang menyatakan, itu tuh jadi pegangan, jadi saya yakin nggak ada lagi oknum-oknum yang bisa memanfaatkan itu karena dia sebagai pencipta mau memanfaatkan itu nggak bisa, orang asosiasi penciptanya udah bilang kayak begitu kok gitu. Nah itu makanya sangat krusial asosiasi pencipta itu yang menyatakannya langsung gitu. Yang sangat disayangkannya adalah yang di highlightnya minta maafnya itu sebetulnya bukan masalah minta maaf statement menguatkan karena statement dulu dari teman-teman di aksi akhirnya tuh sampai detik kemarin masih ada penyanyi yang disomasi. Jadi kalau yang ngomongnya dari yang ngomongnya deh gitu supaya oh iya benar ya udah deh gitu. Kan soalnya kalau dari asosiasi pencipta yang bilang bukan penyanyi kan bias ya. Orang ini bela diri. Dari pemerintah pun bilang kayaknya pemerintahnya nggak adil atau apalah gitu. Makanya kalau dari asosiasi penciptanya sendiri yang ngomongin itu pasti akan lebih firm, maksudnya gitu. Seluruh pencipta Indonesia, asosiasi pencipta emang udah ngomong begitu. Artinya saya tangkap begini. Kan kita punya 3 lembaga di Indonesia kan, ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif sudah menyatakan bukan penyanyi yang bayar. Pemerintah. Legislatif dengan DPR sudah menyatakan itu. MA sebagai yudikatif pun sudah memutuskan seperti itu. Nah, tinggal yang diinginkan oleh kawan-kawan divisi adalah supaya orang nggak takut lagi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dasko. Wong, bikin statement lah. Itu kan yang diinginkan kan. Sesimpel itu. Sesimpel itu kan sebenarnya, cuma digoreng lagi ya seolah-olah ada keinginan pribadi mungkin ya. Kan yang ditangkap itu kan minta maaf kan. Nah, tapi kalau dilihat dari statement setelah pertemuan dengan DPR itu saya harus mengatakan aksi Ahmad Dhani dan Badai pun ternyata tidak setuju dengan pandangan atau ini DPR ya. Komisi 13 deh. Komisi 13. Artinya mereka tetap kekeh ya. Bahasa Indonesia itu kekeh kali ya. Kekeh ya. Ingin bahwa harus izin juga. Dan kayaknya DDL masih ada juga nih. Ya. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Beberapa minggu lalu saya wawancara dengan pihak dari aksi ya, Mas Piu sebagai ketua umum. Itu beliau memang mengatakan bahwa mereka berbeda pandangan dengan DPR dan berbeda pandangan dengan visi. Nah, pertanyaannya, ini kan visi dan aksi ini kan dilibatkan oleh DPR. Perumusan Nah, belum perumusan. Ini bagaimana
kawan-kawan visi ini menyikapi kalian harus bekerja sama dengan statement yang sudah dari awal mereka tetap kekeh harus ada DDL dan izin ke pencipta lagu, itu gimana Pak? Ya sebetulnya kan nanti ketika di perumusan juga kan bukan hanya kita saja yang bertemu kan, di situ kan ada BKD gitu kan, ada Komisi 10, ya kan, Komisi 10 itu kan ada Meli, Once, Dani dan sebagainya. Jadi saya kira di situ juga tidak mungkin juga head to head antara Visi dan Aksi. Pasti di situ juga BKD juga kan perumusan revisi Undang-Undang Hak Cipta ini enggak, yang tadi Ari bilang bukan baru kemarin, ini udah lama banget. Jadi paling tidak kan mereka juga sudah ada, ketika ada misalnya masukan dari siapapun ya, dari ABC dan apapun, pasti mereka juga kan sebenarnya udah ada koridornya gitu. Ya paling nanti di sana kita lebih ngobrol lebih dalam lagi aja sih sebetulnya. Tapi apa ide mereka. Kalau mau nambahin kan tadi yang mereka tidak setuju itu kan masalah izin ya. Izin. Makanya saya bilang tadi, ini mesti dipisahin. Yang saya lagi omongin ini bukan masalah izin ini. Ini pernyataan pertama kali banget bahwa yang bayar itu penyanyi. Nah, itu dulu. Yang mesti di-clearin gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya masih nggak setuju dengan izin ya nggak apa-apa. Itu kan masih perdebatan panjang sebetulnya. Cuman yang ini dulu gitu. Satu, jadi nggak ada penyanyi lagi yang disomasi karena pas hari itu aja masih ada yang disomasi gitu kan. Dan itu kan yang istilahnya sampai ke media. Kalau yang nggak sampai ke media, kan ada penyanyi yang di daerah kecil, pencipta lagu juga daerah kecil, dispute mereka sendiri gitu misalnya. Habis itu tahu sendiri kan mesti dibawa ke yang berwenang. Itu kan jadi repot ya. Nah itu yang pengen kita cegah tuh itu, yang bukan cuma yang besar tapi yang kecil-kecilnya pun kalau bisa diamanin dengan pernyataan itu. Di arus bawahnya gitu. Di arus bawahnya. Artinya begini nih, apa yang akan dilakukan oleh Visi ya setelah pertemuan dengan DPR itu, Komisi 13 itu, apa yang akan dilakukan oleh Visi kalau sampai dari Aksi tidak menyatakan itu? Ya. Saya bilang semua lembaga sudah menyatakan itu. Ini apa yang mesti dilakukan? Karena masyarakat, penyanyi kafe itu nggak mikirin pasal, mereka nggak mungkin baca pasal, betul. Tapi yang mereka lihat bahwa ada ketakutan, bahkan sudah ada korban. Kalau kemarin saya bilang ke Mas Piu, bagaimana mereka bilang, Mas Piu bilang, udah jangan takut. Bagaimana mereka nggak takut? BCL aja takut, saya bilang gitu. Ya kan? Nah, sebagai sebuah lembaga, ya, apa yang di sini bisa kasih statement nggak? Paling nggak si penyanyi kafe masih bisa nyari nafkah lagi nih. Ya, sebenarnya dari DPR kemarin itu sudah ada statementnya ya. Nah tapi gini, setahu saya masalah bukan penyanyi yang bayar itu memang sempat diomongin dikit-dikit dari pihak Aksi, tapi nggak ada pernyataan yang firm, pernyataan yang benar-benar. Jadi kalau lagi ngomong apa, nggak bukan penyanyi yang bayar. Tapi kan itu nggak semuanya lihat ya. Kalau ada pernyataannya betul-betul di satu halaman pernyataan bahwa bukan penyanyi yang mesti membayarkan royalti, performing rights, nah, itu kayaknya lebih enak gitu. Nah, tapi kalau menyambung ke yang tadi tentang kita mau ngapain nanti pada pihak sana sudah menyatakan yang berlawanan, kayaknya yang paling penting itu ya kenapa DPR minta kita ikutan kan karena kita yang berpengalaman di sana. Pasti yang harus diutarakan pertama kali ada permasalahan. Kalau kepengennya A, kita kepengen B, nggak bisa, ada suatu keadaan nanti gimana pemecahannya gitu aja. Jalan tengahnya gimana gitu. Ini kan saya lebih teknis saja, anggota dari Visi lah misalnya yang disomasi. Nah, apa yang mesti dilakukan? Pasca ini ya, pasca setelah dengan DPR, terus tiba-tiba masih ada somasi. Ya. Tergantung ininya makanya. Karena kata Badai ini baru usulan bukan kesimpulan. Itu bahasanya Badai. Yang si Komisi 13 itu. Ini masalah izin berarti. Iya. Jadi kalau tentang masalah izin, wah itu udah pasti kita mesti perjuangkan sih itu ya. Sampai ke satu MK selesai dan amar tinggal dikit lagi sebetulnya ya. Jadi amar putusan Agnes itu apa penjelasannya? Kalau kemarin kan baru dikabulkan doang. Terus dari MK nanti kayak gimana? Mungkin dari situ bekalnya sih. Untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini. Seperti itu ya. Ya oke, saya coba masuk ke di luar dari apa yang terjadi di DPR kemarin ya. Nah sekarang sebagai organisasi Visi kan, saya tanyakan juga sama Aksi kemarin, apa yang bisa disampaikan oleh Visi agar supaya masyarakat itu bisa tenang, bisa atau khususnya di kafe maupun penyanyi kafe maupun di restoran itu mau membawakan lagu setelah hasil dari DPR kemarin. Ya pernyataan tadi kan.
Pernyataan kemarin yang di DPR. Yang tadi disebutkan di depan sih sebetulnya. Masyarakat tuh bisa tenang karena kan kemarin itu pelaksanaan memungut itu dilaksanakan oleh LMK. Ya. Walaupun harusnya tugasnya LMKN. Tapi yang Mega Cuan kan Selmi yang pungut, habis itu ada Wami yang pungut. Kemarin di DPR sudah dinyatakan bahwa sementara waktu ini biar LMKN langsung yang ngurus pemungutan itu. Nah, saya nggak tahu persisnya gimana, cuman kan DPR bilang jangan takut untuk memutar lagu ataupun menyanyikan. Mungkin nanti di LMKN yang sementara ini dalam 2 bulan mereka punya batasan mungkin. Kalaupun mau narik mungkin ada batasan-batasan mungkin yang UMKM nggak dulu ataupun ya itu yang mereka beresin dulu kan. Tapi kan dengan pernyataan DPR jangan takut bernyanyi, jangan takut memutarkan lagu, itu kayaknya suatu jaminan sebetulnya itu harusnya. Iya kan suatu jaminan, tapi faktanya masih ada yang ditomasi gitu. Sebelum ya. Tapi mungkin sebetulnya gini, saya Mariel kesini tuh selalu akhirnya sekarang tuh saya Mariel selalu ngomong kan kita tetaplah kita di koridor visi aja sebagai penyanyi gitu kan pernyataannya. Cuman maksudnya gini ya, tadi dari pernyataan yang dinyatakan sama kita ya masalah tadi bahwa tidak usah takut. Tapi di sini kalau gue tetap ini kan kita jadi kayak CSR-nya kita gitu ya. Jangan takut itu, tapi tetap ada sebuah kewajiban di sini bahwa pencipta itu tetap harus ada mendapatkan royalti. Jangan sampai ini tuh berpendapat bahwa gak ada gitu, ngerti gak sih? Ya, di nggak adain dulu nih. Maksudnya tadi kan Mas Ted tadi kan menyatakan bahwa gimana dengan penyanyi-penyanyi kafe dan sebagainya. Maksudnya yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara di sini kan kafenya. Ya jangan juga melupakan kewajibannya gitu. Karena kan sebetulnya secara undang-undang itu kan ada itu kewajiban itu gitu kan. Komunikasi sama LMKN yang baru. Betul. Mungkin mereka punya kebijakan yang berbeda sama LMKN yang lama. Jangan dihilangkan maksudnya gitu kan. Masalahnya ya teman-teman visi ini akhirnya ada serangan balik ke teman-teman visi ini ketika ada sebagian kayak Mas Ahmad Dhani itu menggratiskan. Ini kan bahasanya menggratiskan nih. Iya. Ya? Itu juga bingung juga. Ini menggratiskan, apalagi kemarin ketika saya nonton Sepenggal, Mas Piyu di DPR mengatakan, ya, Ari Lasso udah cabut kok, kenapa mesti ditagih sih? Gitu kan. Nah, maka saya bilang loh, memangnya royalti itu hanya untuk pencipta. Ya kan? Nah, ini gimana pandangannya? Ini karena di satu sisi kita bicara kemarin teman-teman saya apa adanya ya, teman-teman visi itu didukung ayo sekarang teman-teman visi ada yang mulai menyerang loh, orang kok gratisin kok, kenapa lu yang masalahin gitu kan. Itu kalau menurut saya itu yang memang yang bikin pusing itu adalah si hak cipta itu kan yang rumit ya. Hal yang rumit. Ya, hal yang rumit. Terus dilemparkan ke masyarakat umum. Yang memang nggak pernah menggeluti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Nah, jadi pengertian tentang mana yang perlu izin, mana yang nggak perlu izin, itu kan yang diperdebatkan di masyarakat umum, tapi dengan nggak punya pengalaman di situ gitu. Itu yang menjadi masalah. Nah, kita tuh mau ngomong jadi takut salah karena apa? Kalau di pemahaman yang sebetulnya gitu kan performing rights itu luas kan ya. Bukan hanya konser, bukan hanya gede. Ya, kemarin sempat ada ngobrol sama orang juga, disangkainnya performing rights itu buat orang yang perform. Oh, bukan. Gitu. Jadi performing rights itu kan ya betul ya, kalau memperdengarkan ke halayak ramai di restoran, tujuannya untuk keuntungan, itu termasuk performing rights. Nah, ini yang bikin kita bingung. Sebenarnya bukan ranah kita nih untuk itu makanya tadi mensuarakan ini ranahnya pencipta lagu. Tapi sepengertian kita, kalau termasuk performing rights berarti yang pertunjukan kena royalti, yang di restoran pun juga kena royalti, yang di karaoke pun juga kena royalti. Cuman pas dengar pernyataan dari aksinya kayak yang pertunjukan kena, yang restoran enggak, ya kita yang tahu aturan itu jadi bingung aja. Tapi kan bukan wilayah kita untuk menyatakan itu wilayahnya pencipta lagu untuk menyatakan itu kan sebetulnya gitu. Justru harusnya wilayah pencipta lagu yang menyatakan itu. Ya makanya kan saya tanya ke Mas
Kang Ariel dan Kang Arman ini karena sebagai pencipta lagu juga kan sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Cuma karena sedang mewakili penyanyi, Penyanyi, jadi iya, bingung. iya. Oke. Jadi bingung jadi. Saya coba nggak masuk ke ranah sana, saya masuk ke ranah penyanyi. Ya, sekarang begini nih, pertanyaan iseng lah. Akan nggak apa-apa ya, karena ini sudah banyak diomongin, jadi ini bukan ngomongin orang ya, tapi ini kayak Mas Ahmad Dhani itu kan melarang Once, ya si penyanyi original. Ini kita bicara penyanyi jadinya. Ya, betul. Untuk membawakan lagu Dewa. Tapi ketika saya tanyakan sempat bertemu Mas Dhani, terus akhirnya saya ketemu juga Mas Piyu, mereka hanya mempermasalahkan itu urusan konser. Bahasanya konser yang dibayar gede aja. Nah, iya betul. Iya kan? Nah, kemarin saya tanya, berarti penyanyi ya, kalau nyanyi di kafe itu bagaimana? Oh, itu urusan LMK, bukan urusan kami. Oke. Nah, apakah ada statement dari visi, misalnya, Sami Simorangkir, silakan kalian nyanyikan lagu, Anda nyanyikan lagu Krispati, ya, itu di kafe, karena dibolehkan oleh Once, boleh nggak dinyanyikan di kafenya Once sendiri gitu. Tapi pas pesta pora nggak boleh gitu. Ini kayak gede kan? Iya. Kayaknya sih kalau kemarin gua tangkap tuh walaupun di kafe, tapi kalau misalnya Mas Once yang nyanyi kena penyanyi gede kayaknya gitu. Cuman yang bikin bingung kan gini ya, kita sebagai penyanyi. Ini. Kita bertiga lagi bingung nih. Ya betul, bingung banget. Kita sebagai penyanyi kan sebenarnya pengen aturan itu mencakup semuanya kan gitu. Betul, aturan itu kan nggak ngelihat ini kan. Nggak ngelihat ya. Itu yang kemarin kita bingung kan. Loh, pertama kali kita ngobrol, ini gimana sebenarnya performing rights yang buat pertunjukan ini? Kalau semisalnya mesti langsung semuanya izin ke pencipta kan repot ya. Yang di daerah gitu kan, yang nggak punya kontaknya dan segala macam. Oh enggak. Itu cuman buat yang yang bayarannya gede aja gitu. Loh, kalau misalnya begitu klasifikasinya, berarti undang-undangnya mesti dirubah dong. Karena kan kalau menurut undang-undang ya penyanyi. Di undang-undang nggak ada penyanyi yang Penghasilan sekian, terkenal, penyanyi yang kaya, penyanyi yang itu kan nggak ada gitu. Nah itu yang bikin bingung jadinya kan gitu. Karena begitu dibilang penyanyi mesti izin semua, saya beranggapan ataupun visi beranggapan semua penyanyi. Ya yang di kawinan, ya yang di kafe, yang di kafe, yang di segala macam. Pelaku pertunjukan aja. Pelaku pertunjukan. Nah itu yang bikin bingung ya. Tapi begitu dibilang ada pernyataan, oh enggak, cuman yang kaya aja misalnya gitu. Kaya ini urusan kaya dompetnya atau kaya ketika dibayar? Kalau masalah bayarannya. Bayarannya di atas segini, oke bayaran segini. Kalau memang begitu, itu aturannya kita beracunya kemana? Ke Undang-Undang Dasar, peraturan dari Menteri atau gimana? Gitu. Itunya dulu kan sebenarnya kita minta. Iya. Maksudnya sahkan dulu gitu, sahkan dulu kalau memang itu ada ide begitu, ajukan ke pemerintah, boleh nggak kayak begitu? Kalau misalnya udah sah, kita sih nurut-nurut aja penyanyi ya. Dan kalau melihat peristiwa ini, kalau misalnya dari teman-teman aksi juga masih juga kesananya akan ada pertanyaan-pertanyaan, harus disahkan di undang-undang. Karena kan Dhani pernah ngomong PP, Permen dan sebagainya itu di bawah undang-undang. Iya. Takutnya kan ntar kalau misalnya cuma di PP tetap aja akan terjadi lagi sesuatu pertanyaan-pertanyaan lagi. Sebenarnya gitu. masalah yang kayak begini nanti yang akan terjadi di perumusan. Di perumusan. Ya kan kita bicara 2 bulan ini kan Pak Dasko bilang silakan gitu kan. Nah, artinya apakah visi bisa mengeluarkan statement mengatakan Once silakan you bisa nyanyi di kafe you sendiri gitu kan, nggak dibayar juga Once di kafenya gitu. Itu sebenarnya panjang ya. Ada banyak sih sebenarnya udah kepikiran, mungkin ada 1, 2, 3 poin yang pasti akan diperdebatkan. Satu masalah itu tadi. Kalau memang ada klasifikasi buat si penyanyi ini, yang mana yang perlu izin langsung, yang mana yang nggak perlu izin langsung, itu di mana nanti? Di undang-undang kah atau di peraturan menteri? Apakah setuju apa enggak DPR dengan yang kayak begitu atau malah bikin ribet gitu kan? Kan efisiensi juga perlu kan? Yang penting industri ini mesti maju gitu. Jangan sampai ada peraturan yang malah bikin industri ini jadi susah buat maju gitu kan gitu. Ya. Kang Arman dan Kang Ariel nih, saya mau tanya, ada statement dari aksi yang mengatakan penyanyi seenak-enaknya bisa minta berapa juta gitu kan kalau mau konser. Kenapa pencipta lagu nggak boleh? Apa pandangan kalian? Itu ya.
Kang Arman atau Karena ini logika yang disampaikan ini akhirnya kemakan juga nih di bawah nih. betul, Ya, karena ya, untuk ya, logika sederhana itu Iya. dapat. Iya, logika sederhana dapat. Tapi kalau kita yang berada di sana, Berada di sana. contohnya tuh gini misalnya ya, pemerintah kan udah bikin duluan. Sudah Sayangnya. ada duluan 2014. Pemerintah udah bikin peraturannya duluan. Habis itu menteri juga udah bikin bahwa nanti harganya 2% dari tiket gitu. Tiba-tiba kan ASI bilang kita mau bikin tarifnya sendiri gitu kan. Nah, yang mungutnya itu sendiri kan juga dari pemerintah tuh LMK. Ya, ya. Tadi tuh ada salah satu persoalannya begini. Katakanlah ini masih dispute gitu. Terus ada satu lagu yang diciptakan oleh 2 orang. Nah, yang berbeda. Yang satunya dengan pandangan sistem ini, aksi, satu lagi pandangannya yang 2%. yang 2%. Itu gimana bayarnya? Kan gitu. Iya, iya. Kita katakanlah kita nggak tahu kenapa mereka mesti diatur sama pemerintah gitu misalnya gitu ya. Tapi saya tahu itu ada masalah nanti. Iya, Depannya iya. ada masalah gitu istilahnya salah satunya ya. Ya contohnya lah misalnya di Noah ada ciptaan Ariel sama Lukman gitu. Ya, ya. Katakanlah Ariel saya di tetap aksi. di Ariel di aksi misalnya, Lukman di Visi. LMK misalnya. Ini maksudnya di oh iya, sistem, iya. Sistem. secara Oke, sistem. sorry. Nah itu gimana gitu, cara membaginya gimana? Iya, Pak Bazik, kebayangkan kalau saya sebagai promotor, jadi kan pasti sebentar, Real, oh lu di sini ya, itu kan baru satu lagu tuh. Gimana kalau misalnya si promotor itu yang kayak misalnya Pesta Pora, Pesta Pora, yang Synchronize, sekian ya. ratus, kebayangkan ngebaginya, itu aja sebetulnya kan belum selesai itu. Ya, belum ada jalan solusinya keluar. gimana jalan keluarnya gitu. Oke, jadi kemarin saya sempat berpendapat gini. Karena mereka menggunakan logika, saya coba gunakan logika lagi Oh, kan. oke. Saya bilang, ya kalau sampai hitung-hitungannya, kalau mau adil, ya pencipta lagu ketika Kang Arman misalnya, ya menyanyikan lagu ciptaan siapa, dia harus ikut Kang Arman kemana-mana, dia harus ikut juga membiayai tiket, dia harus ikut juga membiayai manajemen, baru boleh kalian mengatakan, ya kan kita punya porsi masing-masing gitu kan. Betul. Nah, jadi masalahnya gini Kang, kenapa kita mau ngajak ada aksi, ada visi? Karena ketika saya ngobrol di bawah, itu mereka kan udah ngomongin pasal. Saya bilang, ya tapi kan tetap aja namanya pencipta kalau kalian menyanyi lagu barat kena. Enggak, kalau kami lagu barat kayaknya aman. Sudah segitu mereka cara berpikirnya gitu kan. Padahal masih kena ya. Padahal kan maksudnya masih kena, tapi kan mereka nggak ngeliat ke situ. Nah, sekarang yang menjadi diskusi kita saat ini kan ya, dari tadi bahwa baik Kang Arman dan Kang Ariel pun masih bingung dengan apa yang terjadi kan. Ini kan sebenarnya kan begitu ya, masih bingung dengan apa yang terjadi. Lalu ada yang bertanya, terus ngapain visi ada? Kalau sampai kami masyarakat atau penyanyi lah, kita fokus penyanyi nggak pencipta ya, itu akhirnya harus mencari informasi di luar dari visi, ngapain ada visi? Iya betul. Tapi ya sejauh ini kita kan memang fokusnya ke kepentingan penyanyi. Sedangkan yang terjadi di lapangan itu kepentingan penyanyi itu cuma sedikit sebetulnya ya. Banget. Makanya kita kayak nggak bisa banyak juga yang kita lakuin. Tapi kita tetap jaga sebagai asosiasi penyanyi. Ya itu tadi yang kita perjuangkan tuh bukan penyanyi yang bayar dulu. Ya habis itu apakah setiap nyanyi itu mesti izin? Kan gitu. Nah yang bukan penyanyi yang bayar itu kayaknya sudah mendekati titik terang lah ya. Nah tentang Semua udah izin Semua lembaga sudah menyatakan. Ya sudah menyatakan. yang tinggal yang izin ini yang kita masih bertengkar Masih nanti. blur lah ya, masih blur banget lah. Kenapa sih mereka mau izin? Gini, kita orang awam ya. Ya. Kan Kang Arman, Kang Ariel kan pelaku ya di sana gitu kan udah bertahun-tahun. Apa sih alasannya mereka? Mereka ingin selalu izin langsung, bahkan bayar langsung itu kenapa? Ada salah satu kan kalau nggak salah itu tentang ini preventif kalau ada pelanggaran hak moral. Jadi kan ada istilahnya lagu itu nggak boleh dirubah liriknya gitu. Dan kalau itu terjadi sesudah dinyanyikan takutnya udah terlambat. Jadi bagusnya sebelum itu kayak gitu. Itu part yang berbeda harusnya kan. ya. Itu pasal yang berbeda kan. Ya sebetulnya. Cuman yang kalau kita mau sekaligus istilahnya menambah wawasan yang nonton, itu kan istilahnya gini, orang tuh mesti tahu ada mechanical rights, ada performing rights. Biasanya yang perlu izin dulu itu kan yang mechanical. Ya. Kalau misalnya
saya punya lagu, ada orang lain mau ngerekam lagu saya, mau dirubah ataupun nggak dirubah liriknya, tapi ditaruh ke DSP digital, istilahnya gitu, dia merekam ulang gitu, itu kan perlu izin dari penciptanya melalui publisher, atau pada saat dia mau membawakan di satu tempat, dia mau merubah liriknya, itu perlu izin juga, itu hak moral tadi kan. Itu mutlak ya. Kalau ini mutlak, ya, itu mechanical. Terus kalau misalnya si iklan gitu, iklan Ya, mau pakai lagu, sinkronisasi, itu sinkronisasi itu jelas. Nah, Mutlak. yang performing rights ini nih sebenarnya yang masyarakat tuh nggak bisa bedain nih, yang mana sih yang lagi diomongin gitu. Nah, yang jadi masalah tuh kan sekarang yang performing rights. Performing rights itu yang tadi kita bicarain, ada yang horeca tuh ada yang di karaoke, yang di restoran, kafe, hotel, sama pertunjukan juga termasuk gitu. Nah, kenapa kita berpendapat kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya itu mesti izin dulu ke penciptanya gitu. Karena kan dia sifatnya besar itu. Jadi kemarin tuh sempat ada perdebatan gitu. Ada orang yang bilang kalau lu mau nyanyiin lagu orang mesti izin dulu. Kenapa? Contohnya misalnya kalau lu mau pinjam motor gua, ya lu izin dulu ke gua gitu kan gitu. Perumpamannya Cuma kan yang itu kan yang sederhana itu maksudnya. Kalau orang yang nggak bergelut langsung di sana, dia nggak tahu keadaannya. Saya bilang begini, kalau semisalnya motor itu mau diumpamakan sebuah lagu, katakanlah saya punya satu motor lagunya gitu. Nah, di performing rights ini tuh keadaannya bisa begini. Dalam satu hari, jam 10, hari Senin jam 10. 1000 orang. Bisa jadi 100 orang yang di seluruh Indonesia mau pakai motor yang sama. Itu sama. Itu gimana cara ininya? Bukan cuman izinnya doang, Izin tapi ini motor mau kemana? Jadi nggak bisa dianalogikan ke barang itu. Jadi penciptanya agak unik, dia nggak bisa diitin ke barang. Nah, pada saat itu terjadi, dalam satu hari, jam yang sama, ada 100 orang yang mau pakai di 100 tempat yang berbeda seluruh Indonesia. gimana? Itu ribet kalau mau izin. Jadi karena sifatnya yang masif itu, jadi bukan nggak mau, tapi kayaknya agak nggak memungkinkan deh kalau buat izin dulu langsung. Iya. Itu yang kita kemarin pengen masyarakat juga tahu mana yang perlu izin, mana yang nggak perlu izin, kenapa nggak perlu izinnya gitu, karena nggak memungkinkan itu. Itu sih yang pertama mesti dipahami dulu. Sifatnya performing itu ya begitu. Beda dengan mechanical dan sinkronisasi. Ya, karena kalau mechanical itu kan ya pemutaran aja kan sebenarnya kan. Betul. Tapi ini kan perform, tampil. Bisa tampil, bisa di airplay, di play, di Ya, restoran di play, dan segala gitu. macam gitu. Nah, mendingan Mas Ariel lebih enak nih Kang Ariel cerita yang pelakunya langsung Kang Ariel. Gimana Peter Pan, ya kan? Nah, ini kan Kang Ariel lebih tahu gitu kan, ketika Peter Pan. Kebetulan yang pernah punya grup band dan sekarang ada grup band lain juga dia. Nah, Gua enggak kan. Gua masih tetap gigi. Jadi mau silakan yang cerita. Silakan. Jadi ini lebih real lah. Ini apanya nih yang di masalah Artinya Peter Pan gini, ini? secara mereka kan bisa artinya kan membawakan lagunya Kang Ariel gitu kan. Nah kan Kang Ariel sebenarnya kan bisa jadi ini mencontohkan ini loh sebenarnya kalau mau nah gitu. Ini apa yang terjadi di dalam, bagaimana mekanisme sampai akhirnya Peter Pan itu bisa perform tanpa ada masalah. Oke. Ya itu tadi kalau saya pribadi memang saya menganggap kan ya lagunya nggak apa dipakai asal memang nggak ada konflik yang benar-benar penting gitu kan. Yang saya lihat tuh zaman dulu, bukan zaman dulu, sebelum ini semua terjadi, itu kan memang ada konflik-konflik internal ya. Dari yang satu ke yang satu, nggak boleh bawain bla 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 bla. Misalnya yang terjadi di Krispati, misalnya terjadi di The Groove ya kalau nggak salah ya, habis itu ataupun Mas Dani sama Mas Once gitu. Kan memang selalu ada yang begitu. Tapi menurut saya kan yang begitu tuh harusnya ya internal aja selesaiin ya. Yang saya lihat sekarang itu adalah yang kayak begitu mau disamaratakan di seluruh Indonesia, itu yang jadi masalah kan. Kalau tadi saya cerita tentang izin tadi yang itu, nah itu kan yang idealnya seharusnya dengan LMK yang ideal juga, seharusnya udah begitu aja gitu. Nggak perlu ada lagi yang dipermasalahkan sekarang. Cuman kalau memang ada konflik yang udah internal, ya dibicarain berdua aja. Seperti saya sama Peter Pan, itu kan? Gimana itu? Pas mereka mau bawain, saya bilang ya bawain aja nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau misalnya gitu ya, dalam satu hari ada satu acara yang sama, kepentingannya sama, habis itu berpengaruh banget lah gitu antara saya mau tampil sama Peter Pan tampil, itu kita ngobrolin berdua kan, pasti gitu. Nggak perlu saya bikin undang-undang untuk ngelarang Peter Pan kan gitu, istilahnya gitu. Kan jadi repot semuanya gitu. Nah kalau Peter Pan kemarin udah ngobrol doang, Lukman bilang, Real ini karena kita kan Noahnya lagi break 2 tahun dan kita lagi fokusin juga
rekaman album. Ini iseng-iseng aja, kan ada fans Peter Pan Supernova juga yang kangen. Tapi karena kita udah statement nih, kita nggak mungkin manggung. Kayaknya Peter Pan bisa deh mewakili kekangenan itu. Jadi yaudah manggung aja. Cuman kalau Arielnya ikutan nyanyi, kan jadi nggak hiatus lagi jadinya, kan ada Lukman juga di situ tuh gitu. Tapi haknya Kang Ariel dapat nggak? Haknya royaltinya secara sistem yang udah ada. Artinya dapat. Kang Ariel mengikuti sistem yang sudah ada. Ya, Peter Pan bayar ke Peter Pan bayar ke IO bayar ke lembaga. Ke lembaga. Lembaga baru bayar ke saya. Oke. Walaupun Kang Ariel tetap dan Kang Arman tetap masih mengkritisi juga di LMK ini kan. Oh iya. Ya betul. LMK itu yang kita protes kan cara kerjanya ya. Yes, that's Dari awal sebetulnya. Sebenarnya saya kalau saya boleh ngobrol dikit. Waktu itu saya masih ngomongin ini sama Mas Dani bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret. Tahun ini. Saya ngobrolin, saya sempat bilang Mas Dani, ayo LMK-nya nih kayaknya mesti yang kita benerin gitu. Jadi memang dari awal itu dari visi sendiri melihat bahwa masalahnya itu memang ada di LMK-nya. bukan penyanyi. Bukan penyanyinya gitu. Makanya saya bilang, kenapa jadi penyanyi, kan ini yang masalah LMK-nya nih gitu. Dalam tanda kutip musuh bersamanya gitu kan. Ya. Nah, ini paling boleh nambahin kali ya, ya. apa ya sebuah ini pandangan gua gitu ya, mengenai kan gini, sebetulnya kan sistem yang kita anut di Indonesia mengenai blanket license dan terus juga ya lembaga pengkolektifan dan sebagainya itu kan mengadopsi dari dunia gitu, di dunia yang sudah dipakai lah wakil dunia. Berarti mungkin itu adalah sebuah sistem yang sempurna lah mungkin, paling sempurna mungkin ya itu ya. Karena mayoritas menggunakan itu gitu kan. Nah, sebetulnya kan sistemnya itu betul, cuman implementasinya di Indonesia itu yang tidak bagus, tidak sempurna gitu kan. LMK di sini yang tidak menjalankan dengan baik, entah itu sosialisasinya, digitalisasinya tidak ada, transparasinya tidak transparan, akuntabilitasnya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu pokoknya itu kan sebenarnya di situ gitu. Teknisnya yang kita bicara ini sebenarnya. Betul, tekniknya itu sebetulnya kan di situ gitu kan. Nah, cuman yang sayangnya itu waktu pertama itu yang tadi Ariel sudah bicarakan, sebenarnya kan yang mengimplementasikannya ini yang nggak benar gitu. Kalau sistemnya kalau berjalan nih sistem, kemarin kan ada pertanyaan tuh di MK, si hakim nanya ke Semi kan, Mas Semi, kalau Mas Semi sebetulnya milih mana Kak? Saya ini pertanyaan iseng aja kata hakim, milih mana Mas Semi, mending jadi penyanyi atau mending jadi pencipta? Semi jawabannya sama dengan kita. Wah Pak, kalau sistemnya benar dijalankan, saya mending milih pencipta. Kenapa? Penyanyi itu anggaplah Ariel, saya umur 80 harus sudah memikirkan kan bagaimana saya nyanyi lagu 11 Januari umur 80 stamina dah. Di 60-an juga udah. Ya, di 60 gitu udah engap gitu kan. Jangan kan 80. Ya, jadi penyanyi itu benar-benar terbatas lah. Maksudnya waktunya itu terbatas. Apalagi ketika meninggal, ya selesai. Berarti keluarganya anggaplah saya sebagai kepala keluarga yang menghidupi keluarga saya. Selesai itu di situ. Ya berarti kan istrinya, anaknya harus mencari pekerja istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pencipta sistemnya bener nih, yang mending jadi pencipta, ketika meninggal pun hak waris dan sebagainya akan terus ngalir gitu kan si royalti itu. Jadi sebetulnya kan di sini tuh yang mengimplementasinya si lembaga itu yang perannya tuh kurang bagus gitu, ngerti gak sih? Itu permasalahannya tuh di situ gitu. Cuman yang kami sayangkan adalah waktu awal-awal pertama startnya itu dari aksi itu sudah kenapa nyerang penyanyi? Nyerang ke penyanyi. Gitu. Jadi wah kita juga, loh ini kenapa ya? Kok jadi begini? Begitu sih sebetulnya. Nah ini info baru nih. Ternyata dari visi mengajak aksi untuk duduk bareng sebenarnya kan. Karena yang berkembang selama ini kan visi nggak mau diajak sama aksi nih. Waktu itu kita nggak mau duduk bareng itu karena permasalahannya masih yang pertama. Iya. Urusan. Jadi kan permasalahan ada 3 ya kalau gitu ya. Penyanyi itu yang mesti bayar. Penyanyi itu mesti izin dulu sebelum nyanyi. Yang ketiga tuh permasalahan adalah LMK kan gitu. Kalau secara besar nih gitu. Secara besarnya. Nah, waktu kita diajak ngobrol itu udah ngomongin yang penyanyi, yang lain kalau nggak salah. Kan, dan juga kalau kita mau ngomongin masalah siapa yang mesti bayar dan izin dulu, yang dia ngomongin kan pasal waktu itu ya, undang-undang. Ada undang-undang yang tafsirnya berbeda. Satu tafsirnya A, satu tafsirnya B. Terus
kita ini apalah kita yang ngomongin undang-undang di situ. Menurut kita tuh menyia-nyiakan waktu kalau misalnya pencipta dan penyanyi ini debat masalah undang-undang itu, maksud kita. Jadi jangan di situ, langsung aja bawa ke yang berwenang, ke MK. Gitu. Minta tafsir MK lah. Betul. Karena ini masalah pasal gitu. Betul. Kalau waktu itu ngajaknya ngobrol, kita ngomongin masalah LMK yuk, itu pasti lancar. Oke. Itu tadi yang masalah izin juga, saya juga ada yang pengen saya kemukakan juga ya. Izin, apakah ketika kita berbicara masalah izin ya? Iya. Apakah izin itu ada yang boleh atau tidak nggak nyanyi ini? Maksudnya kan? Jadi gini. Saya juga sampai bingung nih. Iya gini. Saya ngerti. Iya kan? Maksudnya gini. Anggaplah si permasalahan izin itu yang dikemukakan dengan aksi itu ada di sebuah sistem. Yang DDL itulah misalnya. Jadi ketika kita masuk ke DDL misalnya itu di situ udah termasuk pembayaran dan izin. Nah, apakah di sistem si DDL itu ketika saya menyanyikan lagu yang ada di pencipta di situ masih bisa dilarang nggak? Karena kalau sudah pakai DDL sudah harusnya kan itu kan perdagangan bebas istilahnya gitu kan. Ya. Kayak jualan nasi goreng atau apapun. Nah, boleh nggak? Oh enggak, si Ariel mah enggak, soalnya matanya agak sipit. Nah, maksudnya ini logika sederhana aja. Nah, apakah masih ada seperti itu? Kalau masih ada seperti itu, kecuali yang tadi Ariel bilang ya, kecuali misalnya liriknya dirubah atau apa, nah itu pasal kan yang berbeda itu beda itu. gitu. Nah, tapi ini orang Ariel menyanyikan lagu 11 Januari dengan tidak dirubah apa-apa, tapi karena saya misalnya lihat Ariel songong nih anak gitu, gua nggak seneng. Nah, apakah itu like dislike gitu. Nah itu bagaimana? Nah itu pertanyaan saya tadi, apakah Once boleh bawa di kafe gitu kan? Saya juga masih ada, ya maksudnya pertanyaan itu yang tadi ya, yang kita main logika-logikaan aja. Apakah ketika ada sebuah sistem yang seperti itu gitu ya, boleh nggak Once? Ya sepertinya boleh aja kan? Boleh dong. Once bawain sebuah lagu Dewa yang dia nyanyikan gitu. Nah apakah itu masih boleh nggak? Boleh nggak gitu? Nah itu yang sebenarnya nanti karena Kang Arman dan Kang Ariel itu bagian dari tim, ya bisa bilang perumus lah nanti kan. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana ribetnya nanti karena sudah 3 lembaga ini menyatakan pandangannya itu, mereka masih tetap kekeh bahwa tidak gitu kan. Nah, ini kan orang berharap ini sebenarnya sudah turun dengan DPR. Apa kan? Saya juga sama, kirain kemarin Komisi 13 udah mengumumkan tuh, udah turun lah. Sekarang ini naik lagi gitu kan. Naik lagi karena bagaimanapun akhirnya ya saya nggak mau mewakili masyarakat, tapi karena media sosialnya kan kita baca-baca ya. Sampai orang sudah teriak. Lah kalau begitu gue pasang aja radio. Kena nggak gue? Katanya. Gue masang di kafe radio nih. Ada musiknya kan? Ada orang ngomong-ngomong, ada musiknya. Atau gue pasang misalnya Spotify. Kalau Spotify kan TV ya. tetap ya TV gitu kan. Dan akhirnya itu makin menguatkan ketika LMK mempermasalahkan TV ada di hotel gitu, dimintain. Nah, ini kan tadinya kan sudah berharap melandai, akhirnya ada lagi nih, Kang. Artinya sebagai sebuah lembaga, ya kalau saya nih penyanyi kafe nih, saya bilang kasar-kasarannya, visi belum ada menjamin saya nih untuk berani tampil gitu, ya, karena saya mau tampil aja agak sulit. Mungkin kalau saya nyanyiin lagu Kang Ariel sama Kang Arman mungkin aman-aman aja, ya. Tapi ternyata nggak bisa aman juga ketika LMK mengatakan nggak bisa dong sini, gitu. Nah ini gimana nih? Nanti sih kita usahain itu ya, maksudnya gini. Tapi kan Kang, dalam 2 bulan ini memang agak lay low. Jadi kenapa LMKN yang ditugaskan? Karena LMKN kan langsung berhubungan sama pemerintah. Nggak seperti LMK yang memang berdiri sendiri. Jadi mungkin caranya LMKN pun menagih dalam 2 bulan ini akan berbeda mungkin. Ini asumsi saya, asumsi gitu. Jadi dalam 2 bulan ini sebenarnya memang sudah ada jaminan untuk penyanyi untuk ya nyanyi aja, nggak usah takut dituntut ataupun disomasi. Sebetulnya gitu, itu udah ada. Nanti pasti untuk setelah 2 bulan itu pasti yang pertama kita perjuangkan bahwa penyanyi itu nggak boleh dituntut untuk membayar royalti itu. Itu pasti kita perjuangin satu. Tinggal
teknis yang agak jelimet nih tentang izin itu tuh. Walaupun secara pemikiran kita yang kita perjuangkan pasti adalah untuk semua penyanyi ya tinggal nyanyi aja. Yang penting dibayarkan si royaltinya itu. Tinggal yang jadi masalah kan adalah kan keinginannya jangan sampai pembayaran royalti untuk pencipta itu terlalu lama. Ya. Kan penyanyi dapatnya langsung hari H. Saya pengen dapat lebih cepat. Mungkin kita kan bisa di situ dibenerin gitu. Bentar, saya mau ini nih. Kang Ariel berdiri dan Kang Arman sebagai pencipta lagu, tapi Kang Ariel menyatakan jangan juga pencipta lagu. Sedikit ada nih. Enggak, ini sebenarnya bagus gitu ya. Ini kan artinya gap antara pencipta lagu dan penyanyi kan sebenarnya seharusnya nggak ada. Iya betul. Ya. Nah, kalau Kang Ariel dan Kang Arman ini, saya lupakan bahwa kalian adalah pencipta hitmaker ya. Kalian adalah penyanyi aja. Ya. Kalian diberikan kewenangan untuk ikut di DPR. Sudah ada nggak visi yang ingin memasukkan pasal apa saja untuk kepentingan penyanyi di pasal yang revisi? Sudah Yang jelas yang tadi. Ya, yang tadi pertama, tentang penyanyi. siapa yang membayar. Ya. Pelaku kan kemarin tuh mesti nggak ada istilahnya nggak ada tafsir yang pasti gitu kan istilahnya kan gitu. Siapa itu pelaku pertunjukan gitu. Itu kita pengen pertegas tuh ntar di undang-undang. Siapa pelaku pertunjukan? Karena kalau di undang-undang hak cipta kan bukan hanya soal penyanyi kan. Ya, Hak cipta itu kan macam-macam. ada buku, ada segala macam, tari dan sebagainya. Maksudnya ya hak cipta itu kan bukan cuma yang buat ciptain doang, Iya. buat yang segala sesuatu yang berhubungan sama mereka juga gitu kan. Itu habis itu apalagi kita yang kemarin itu ya salah satunya adalah izin. Ya pastinya. termasuk izin. Izin. Ini dari versi penyanyi ya. Iya. Terus ada lagi yang baru. LMK gimana? Dua itu sih sebetulnya kalau buat Kalau kita dari di sisi koridor penyanyi sebagai sih- Kalau LMK nggak koridor penyanyi, LMK apa yang jadi? Oh itu digitalisasi yang jelas. Digitalisasi. Maksudnya, teknologi ya, teknologi. Seperti apa? Yang ada di kepala sementara ini. Oke. Karena kita kan sebenarnya Kita lupakan yang lain, kita Ya. bicara kalau izin sudah terus diperjuangkan. Ya. Soal Siapa yang bayar? siapa yang bayar diperjuangkan. sudah diperjuangkan. Di LMK ini ya, LMK sebenarnya kan visi dan aksi itu sebenarnya sama-sama sama betul. mempermasalahkan Betul, LMK gitu kan. Nah, dari kacamata penyanyi ketika nanti ikut merevisi Merumuskan undang-undang, lah ya. merumuskan. Maunya apa sih LMK ini? Oke. Oke. Sedikit ini Kang ngasih tahu juga ke masyarakat bahwa penyanyi, pemain drum, pemain bass itu juga dapat hak dalam royalti. Hak terkait disebut. Itu namanya hak terkait. Ada loh, ada haknya loh, ada royaltinya loh sebenarnya. Ini banyak yang nggak tahu. Orang cuma berpikir, makanya saya pengen seluas-luasnya saya berikan. Oh, oke. Ya. Jadi Orang kan- berpikir bahwa hanya pencipta, Yang hanya mendapatkan penyanyi. royalti. Ya, padahal ada. Nah, coba silakan. Jadi kalau misalnya pas ditagih itu kan Kang ya di tarifnya kan ada 60.000 buat hak 6 Performing kursi ya, kursi ya. Ya, ya. Kan kalau misalnya yang kursi 60.000 buat hak pencipta, 60.000 buat hak terkait. Nah itu tuh hak terkait. terkait itu situ termasuk yang nyanyi sebetulnya. Jadi kita bisa masuk di memperjuangkan ke LMK itu adalah hak terkaitnya kita sebagai penyanyi. Ya. Yang kita pengen sih pasti transparan dan digital dan kalau bisa langsung bisa dilihat ya sebetulnya terbuka banget gitu. Ya, bukan harus bisa, harus bisa. Harus gitu. Enggak, ya kita main logika lagi. Ya, ya. Beli donat udah pakai QRIS, men. Iya. Masa Iya, come iya, on, men. Iya kan, Iya, maksud gua harus bisa dilihat iya, gitu. iya. Sok, teruskan lagi. Ya, Coba. lanjut. Kira-kira itu kan kayaknya. Iya. Jadi kalau kita selain 2 poin tadi pas lagi membahas LMK sebagai yang berhak mendapatkan hak terkait itu kita pengen kita bisa akses langsung ngelihat pembagiannya siapa yang memakai kan itu di kan nyangkut di lagu kan ya. Iya. Siapa yang memakai, di mana, berapa Berapa kali. Kalau itu bisa dilihat langsung dan yang mungkin ya yang paling krusial itu adalah si yang dibayarkan setahun sekali itu. Apakah bisa nggak usah setahun sekali? Apakah bisa sebulan sekali? Atau mungkin kalau misalnya memang memungkinkan agak gila sih ini, apakah real time? Real time. Click Tapi to pay. gini ya, kemarin ya. Kan terus terang ya, Ariel udah berpuluh-puluh tahun di musik. Tuh, saya udah berpuluh-puluh tahun di musik. Pasti kan banyak teman-teman yang mengerti akan IT.
Ya, ya. Itu nggak menutup kemungkinan sangat banyak. Kita tuh punya teman dan mereka tuh memberikan banyak ide yang sangat cemerlang. Ya. Orang-orang IT di Indonesia tuh gila-gila, keren-keren. Setuju. Dan kemarin kita banyak banget temen, ada temennya Ariel, temennya saya, temennya BCL, itu ngasih, ternyata bisa gitu, ngerti nggak sih? Kalau mau, kalau ada kemauan si lembaga itu untuk mengaplikasikan teknologi itu kepada yang sekarang Industri sedang dibahas, musik industri itu kelar sih, selesai. Itu benar-benar bisa, bahkan yang Ariel bilang bisa per klik, pay per click ya sebetulnya. Click to pay. Bisa kayak seperti itu. Real time-nya gitu. Real time. Dan saat itu juga ketika bawain lagunya, lu yang ciptaan sendiri siapa? Lagu ciptaan lu yang sendiri banget, nggak tanpa topeng lah. Misalnya pada saat Arman Maulana membawakan lagu Topeng di ulang tahun RCTI misalnya gitu ya, itu benar-benar bisa saat itu juga langsung tuh ke rekeningnya dia. Itu yang mau dimasukin. Ada tuh benar-benar orang-orang Indonesia udah ada yang bisa seperti itu. Ya, intinya itu yang mau dimasukin idenya buat LMK. Buat LMK nanti ketika di DPR itu. Digitalisasi. Karena itu kan sebetulnya pokok permasalahannya sebenarnya di situ. Dari sampai jadi akhirnya sekeos seperti ini. Gitu. Cuman tinggal nanti masalahnya adalah mungkin ya kalau gue mencoba menerka, tinggal masalahnya izin tadi. Ya. Apakah kalau sudah digital, kalau masih digital harus itu kan juga, berarti lewat admin ya. Ya. Lewat admin. Jadi istilahnya pengertian direct licensing itu yang mana sih? Apakah direct izin ke pencipta atau ke admin pun berarti sudah dianggap izin gitu. Kan itu aja tinggal nanti yang mesti diperjelaskan. Diperjelas. Nanti. Jadi nggak dibilang maling lagi ya? Nah itu dia. Nah sebenarnya kalau maling itu saya mau bela diri sedikit ya. Nah benar-benar Kang. Ini kan kalau saya pikir Karena gitu terakhir masih bilang maling loh. betul. Jadi mesti gini. Kalau itu kan ada suatu usulan cara gitu. Caranya adalah minta izin dulu ke penciptanya. Yang pertama kali itu kan dicontohkan adalah betul-betul ke penciptanya dulu. Ada postingan dari anggota aksi itu yang memperlihatkan bahwa ada penyanyi yang langsung minta izin dan langsung juga transfer. Itu kan menurut saya itu betul-betul direct licensing itu yang namanya gitu. Habis itu tiba-tiba ada berubah juga bahwa apalagi kalau sekarang misalnya ditawarkan DDL gitu, DDL. Kalau menurut saya pribadi itu kayaknya udah bukan direct licensing lagi sebetulnya, itu kan udah lewat admin. Ya kalau yang begitu kan sebenarnya nggak masalah gitu kan, nggak masalah bahwa ya udah berarti nggak perlu repot-repot penyanyi seluruh Indonesia nyamperin ke penciptanya gitu lewat si mesin itu aja gitu. Itu lebih masuk akal menurut saya. Tinggal nanti sisanya adalah masalah pelarangan itu tadi yang kayak bilang itu. Kalau misalnya udah sampai sana, apakah kalau sudah ada sistem digital itu masih bisa dilarang apa enggak orang-orang tertentu gitu kan? Itu kayaknya nanti yang akan diobrolin di sana nanti mungkin. Itu yang mungkin agak sensitif, agak ulet ya di situ ya. Nah, sebenarnya sih kalau saya masih mau masuk ke ranah sebagai penyanyi, agak terbatas, makanya saya agak sedikit ke pencipta gitu ya. Iya. Jadi iya, kalau penyanyi memang sedikit sih. iya. Makanya kita nggak bisa ngomong banyak sih. Nggak bisa ngomong banyak sebetulnya kalau penyanyi. Nah, saya masih mau mempertanyakan mengenai dalam tanda kutip permintaan maaf atau pernyataan penguatan agar supaya penyanyi di bawah itu benar-benar safe gitu. Yeah. 3 lembaga sudah menyatakan, paling enggak si pencipta menyatakan gitu kan. Yeah. Nah, tapi ini ada catatan saya ya, di bulan Maret ya, di tahun 2023 lah ya. Itu 2023 masih ada kasus Ahmad Dhani dan Once ya, di mana Once menyatakan saya tidak mungkin membayar langsung karena secara hukum nggak begitu ya. Sorry. Lalu si bulan depannya, bulan Mei 2023, Ahmad Dhani menyatakan direct, iya karena bukan Once yang bayar tapi IO. 2023 ya. 2023. Nah, sekarang itu ada perubahan lagi. Nah, ini kan kita mau bicara sepertinya di 2024 berubah
Mas Ted. 2020 udah perubahan lagi. 2024 Maret itu berubah penyanyi. Penyanyi Keluarlah yang- pernyataan penyanyi yang harus bayar. Berubah lagi sekarang. penyelenggara Penyelenggara yang kan harus udah bayar. dinyatain juga kan sama Aksi kan. Tapi tetap bahwa Aksi menyatakan bahwa tetap harus izin kan Ya. ke mereka gitu kan, dan tetap mereka inginkan DDL. Itu masih, jadi artinya apa yang disampaikan kemarin itu masih kekeh. Artinya pernyataan di 2024 itu masih tetap dipakai di 2025. Walaupun sudah ada putusan, sudah ada dari DPR, pemerintah dan MA gitu kan. Nah, ini saya masih mau ngejar di situ nih. Ya. Saya memposisikan saya sebagai penyanyi kafe, saya nggak jadi lagi nih malam minggu ini saya mau nyanyiin gitu kan. Oke. Ya. Padahal saya anggota visi nih. Ayo dong Kang Arman, tolong ini gimana nih? Sedangkan permintaan orang harus bawain lagu Padi misalnya. MPU. Kalau saya akhirnya di show, ya, Ya. boleh nggak saya ke visi? Oh, boleh. Boleh banget. Boleh banget. Sudah ada nggak? Kita punya tim lawyer Hmm. yang dari kita punya tim lawyer yang bisa memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Sangat boleh. Pandangan hukum ya. Pandangan hukum. Pandangan hukum atau ikut membantu proses kalau sampai ada? Nah, kalau ikut membantu mungkin itu Jadi tahapan awalnya tahap- kan banyak tuh yang nggak tahu persis dulu. Habis itu kita jelasin dulu sama lawyer-lawyer itu. Nah, nanti kalau misalnya berikutnya dia mau kayak gimana? Karena ada orang juga yang kayak kita udah mau bantuin nih. Nggak berani saya. ya. Udah saya bayar aja gitu istilahnya gitu. Itu kan kita nggak bisa maksa juga ya sebetulnya gitu. Ya kalau saya nih di show gitu kan, saya minta tolong ke visi gitu. Itu gimana? Bagaimana mekanismenya? Ya. Ini saya pengen sebagai betul. ini ya. Ya. Setelah konsultasi pasti kita usahakan sih kalau bisa dari kita ada lawyer yang membantu juga, tapi terserah. Karena ada yang punya lawyer sendiri, tapi kalau nggak punya lawyer sih kita usahain sih kita bantuin. Kita bantu. Oke. Ini saya masih memposisikan Kang Ariel dan Kang Arman sebagai penyanyi, tapi mau tidak mau harus membicarakan soal urusan pencipta ketika merumuskan undang-undang. Ya. Ya. Nah, bagaimana? Sudah ada nggak atau belum pemikiran dari visi hasil rapat bahwa nanti kami akan bawakan mengenai yang Kang Arman bilang tadi? Bagaimana caranya kalau si pencipta lagu ada dua nih? Sebuah lagu, yang satu di visi, satu di aksi. Oh iya pasti. Ya kan? Itu akan kita kemukakan. Nah, karena apa? Karena saya kemarin menyampaikan bahwa lagu Cemburu itu ya meninggal. Lagu Jadi cemburunya Mas Once ya? Mas Once, ya. Karena apa? Waktu saya ngomong sama Dani 2023, saya bilang, Mas Dan, ini kan ciptaannya, lagu Cemburu ini adalah ciptaan, nadanya Mas Once, liriknya Mas Dani. Ya. Ini gimana nih? Orangnya belum meninggal, lagunya udah meninggal nih, saya bilang. Karena nggak bisa dibawain kan kemana-mana. Once nggak bisa bawain, Dewa nggak bisa bawain. Ya kata Mas Dani, ya jangan bawain aja banyak ke lagu gua gitu, ya kan? Nah, itu kan buat Dani. Ya. Makanya saya mengatakan sekarang ini kan Dani, tapi kan banyak pencipta-pencipta lagu yang double. Ada Badai dengan misalnya Sami dan yang lain betul, gitu kan. betul. Kotak ya dan yang lain. Saya, Ini, GG juga. Nah, apa rumusan yang ingin dibawa di DPR soal itu? Ada nggak solusi yang akan diberikan oleh visi? Terus terang ya Kang ya. Itu kita mesti lempar ke mereka. Betul. Karena apa? Karena kita cuma bisa bawa, kan nanti dengan permasalahan tersebut, kira-kira DPR punya solusi apa? Kalau kita kan solusinya mungkin ya, karena sebagai penyanyi kita bilang ya jangan ada dua peraturan, satu aja. Betul. Nanti kan tinggal yang sebelah sana kayak ya udah satu aja peraturan saya gitu. Ntar pemerintah bilang nggak bisa peraturan saya. Itu kan udah bagian sana tuh gitu. Ya. Sebetulnya. Jadi kita juga Artinya visi tetap menyerahkan ke ya kita nggak Ya, bisa. ya jelas. Kita menyarankan Cuman mungkin kan ya. kita memberikan aja kan, memberikan sebuah apa ya? Sebuah pandangan. Ini pandangan. gimana nih kalau ada kejadian seperti ini gitu kan. Tapi Ya udah. panjang kan maksudnya gini. Kalau itu kan kayaknya udah itu sangat teknis. Mungkin di keputusan menteri itu kayaknya itu. Iya. Ya, kayak gitu-begitu. Di undang-undang tuh mungkin pagarnya dulu. Nanti teknisnya peraturan di bawah undang-undang. di bawah undang-undang, Peraturan di bawah Permen dan undang-undang. sebagainya lah gitu. Oke. Ini di luar dari itu ya,
Karena kalau bicara itu sudah banyak dijelaskan ya. Bagaimana pandangan Kang Arma dan Kang Ariel ya ketika orang akhirnya daripada capek-capek gue pasang lagu Suno AI aja. Iya betul. Nah ini saya pengen pandangannya selain dari pemasangan itu terus efeknya bagi musik Indonesia. Gak tahu ya kalau saya ya tetap optimis sih. Bolehlah sekarang ada sebuah teknologi yang disebut AI dan dia bisa membuat sebuah lagu gitu ya. Rock dalam berapa detik, dalam berapa menit gitu ya. Dan misalnya Horeca itu ya udahlah setel lagu dari AI aja. Ya kalau buat dan ini pribadi saya. Ya. Silakan aja. Tapi gak tahu saya punya apa sih namanya? Keyakinan bahwa lagu itu di dalam kehidupan manusia tuh memberikan sebuah memori ke setiap manusia. Maksud gue gak akan mungkin lah melupakan lagu-lagunya Peter Pan, lagu-lagu Noah tuh, yang si punya Horeca itu. Jadi maksud gue punya oke, mungkin sekarang karena lagi chaos dan sebagainya ya udah nyetel yang AI dan sebagainya. Tapi ketika setelah lama-lama aduh kok gue udah lama juga ya nggak denger lagu topeng gitu kan dan sebagainya. Dan itu gitu. Kalau menurut gue itu ini manusia apa namanya sifat dasar manusia karena punya memori kan. Jadi gue sih nggak terlalu memusingkan menggunakan monggo silakan aja. Tapi gue yakin manusia itu akan punya memori terhadap sekian juta lagu gitu dan akhirnya kalau buat gue ya gak tahu gue feelingnya akan terjadi lagi akan biasa lagi akhirnya nyetel lagi dengan dan mudah-mudahan insya Allah sistemnya udah bener gitu kan. Ada ini enggak maksudnya ada kepikiran kalau gue ya nggak tahu Ariel pandangan Ariel terhadap gimana Kang? Kalau gue bilang iya betul, jadi value-nya pasti akan beda walaupun AI juga bagus kan ya, tapi menurut dan sebenarnya gini saya nggak bisa berpendapatnya terlalu banyak. Saat ini tuh AI menurut saya masih kaku banget sih sebetulnya. Dia kemampuan emosionalnya itu masih berbeda sama manusia ya pastinya kan ya gitu. Dia mencari nada-nada yang aman, dinamikanya juga berbeda. Untuk saat ini masih pede sama buatan manusia kalau saya. Tapi kan kita nggak tahu dia berevolusi kayak gimana nanti ke depannya. Yang ke depan itu akan sulit ditebak sih. Walaupun saya berharap sih sebetulnya yang dibikin sama manusia itu pasti akan punya ciri khas sendiri sih. Value-nya pasti beda gitu. Value-nya pasti beda. Oke. Cuman saya mau nambahin satu nih tadi. Kadang-kadang kalau ini kalau terlalu banyak ya makanya mengenai minta maaf tadi belum selesai. Gue mau di sini udah minta maaf. Oke, ini poin minta maaf. Nerangin bawa depan habis itu lupa mau ngomongin ke sini. Jadi kan tadi dibilang maling. Oke. Kan dibilang minta maling. Maaf, gitu. maling. Kan dibilang maling. Saya bilang tadi gini, kan peraturannya sebelumnya udah ada. Terus diusulkan baru kan sama pihaknya aksi peraturan ini. Maksud saya kita sebagai penyanyi itu bilang, kalau ada peraturan baru diberesin dulu sampai habis gitu, sampai selesai, tarifnya udah pasti dan segala macamnya gitu. Kalau udah pasti, kita pasti ikutin kok gitu. Pemerintah juga udah bilang oke gitu. Nah, ini kan belum sampai itu terjadi. Kan kita belum punya kewajiban untuk ngikutin apa yang mereka mau dong. Iya. Karena itu belum terjadi. Legalitasnya belum. Ya, gitu. Itu belum terjadi. Kita nggak ikut, tapi kita udah dibilang maling duluan gitu kan, istilahnya gitu. Maksudnya kalau misalnya nanti apa yang diusulkan oleh aksi itu sudah di-approve sama pemerintah bilang juga oke, seperti itu. Terus penyanyi nggak mau ikut dengan apa yang itu baru itu. Nah, itu boleh dibilang maling sih. Oke. Kalau belum sampai tahap itu ya kita nggak bisa dibilang maling. Kita kan ngikutin peraturan yang udah sesuai ada. yang ada di negara ini. Yang berlaku di negara ini. Oke. Jadi agak salah juga sih kalau kita dibilang maling sebetulnya. Gitu. Nggak, apalagi nggak tahu ya kalau saya berbicara sebagai yang penyanyi original, original ini. Itu kalau disebut maling rada bingung sih. Karena ini kita balik lagi ke awal banget ya. Ketika saya memberikan lagu kepada Ariel gitu ya. Dan semangat pencipta itu kan pasti ingin ketika menciptakan sebuah karya ingin didengarkan oleh banyak orang. Ingin ketika saya membelikan lagi. Lu mau dibeliin apa sama gue? Memberikan lagu kepada Ariel. Di dalam hati kecil saya dan hati besar saya pengen dinyanyikan oleh Ariel. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kata maling itu
saya kira Apalagi original ya. ya original saya berbicara penyanyi original gitu agak rada bingungin sih kemana nih karena dari awal pun sudah istilahnya kalau mau masalah izin ya masa saya nyiptain lagu buat Ariel saya nggak ngizinin orang saya udah ngasih dari kerjaan. awal gitu. Iya gitu kayak gitu jadi terus apalagi sampai disebut maling agak bingung sih agak bingung Ya, untuk penyanyi original ya. ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Karena Mudah-mudahan kita bisa ketemu Kan nanti masih ada perumusan undang-undang ya. Betul. Setelah hasil itu mungkin Kita mudah-mudahan bisa. sih nggak ada masalah. Gue pengennya datang ke sini sama Ariel ke OTT ini ke sini tuh udah bersenang-senang lah Oke. ngobrolnya, ya kan? Benar ya? Ya dong. Oke ya? Setelah udah aman Siap, gitu, siap, wah, siap. ngobrol rame nih. Kita undang lagi nih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya ada beberapa saya menangkap dari capture di media sosial ya. Orang bilang kalau begitu ya udah penyanyi kalau apalah mereka nggak lihat penyanyi pencipta, mereka ngeliat musisi aja. Kalau mau nyanyi, kalau ada lagunya nyanyiin di kafe, musisinya harus bayar. Kalau mau dipasang jadi pihak kafe bilang ya udah, ini lu masalah. bayar gitu kan. Iya. Karena apa? Ya seperti saya sampaikan kemarin, zaman dulu itu kan ya berapa tahun lalu ya, orang itu kalau mau dulu dalam tanda kutip memohon-mohon ke kafe, boleh nggak lagu gue dipasangin? Boleh nggak gue perform, gue mau bawain lagu gue. Datang ke toko sepatu yang suka masang lagu, ya kalau di Bandung dulu kan bisa nggak dipasangin gitu kan. Iya. Bahkan di daerah-daerah itu angkot-angkot ya, kan bagus-bagus tuh speakernya kan. Nah, bahkan ya ini sudah jadi rahasia umum. Zaman dulu banyak penyanyi musisi yang belum naik namanya minta dibajakin di kota gitu kan, MP3 Supaya gitu banyak kan. lah ya si bajakannya. Nah, MP3. Iya, betul. Nah, ini menyikapi pandangan dan ini kayaknya pandangannya ini sudah mulai banyak saya lihat ya, bahwa ya udah kalau begitu kalian aja yang kalau bayar gitu. lu yang bayar dong, lu mau minta tolong dulu lu minta tolong sama gue, sekarang giliran lu udah jadi lu pajakin gue kasarnya gitu kan. Ini pandangannya gimana nih terakhir? Ya, walaupun ini bukan tempatnya kita ya, ini Iya, sudut pandang pencipta lagu nih jadinya kan gitu. Itu mesti ditarik garisnya sih sebetulnya kan. Itu istilahnya kan gini, ini tuh gue promoin lu loh, gitu. Bukan gue lagi membutuhkan lagu lo gitu kan gitu. Jadi lu yang butuh gue untuk mempromosikan lagu lu kan gitu istilahnya. Tapi kan harus bisa dilihat yang mana yang promo, yang mana yang enggak. Kan salah satu pertimbangannya kenapa ada performing rights itu kan dianggap bahwa lagu itu berdampak terhadap situasi yang di sana. Gitu. Jadi situasi ada jual beli di sana, makanan kayak atau apa segala macam. Lagu itu tuh mempengaruhi situasi itu sehingga dianggap perlulah dia dibayar kan gitu. Nah itu ya tinggal ditarik garisnya aja sih sebetulnya. Apakah yang di kafe itu termasuk promo apa enggak? Atau yang disebut promo itu adalah pada saat diputar di TikTok doang? Iya. Yang mana yang promo sebetulnya gitu? Apakah betul bahwa kalau di kafe itu diputar lagunya si A itu adalah promo buat si A atau malah keuntungan buat si kafe? Itu yang mesti ditarik garisnya sih sebenarnya. Nggak bisa seblunt itu bilang bahwa itu promo gitu. Itu mesti dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda itu sih kalau gue bilang. Oke, saya pikir cukup. Saya berikan waktu untuk closing statement ke Kang Arman, ke Kang Ariel juga ya, closing statement. Apa yang mau disampaikan ya bagi masyarakat, bagi penyanyi kafe, bagi semuanya lah terkait hal ini. Ya sebetulnya sih harusnya kalau dari saya harusnya sebetulnya waktu itu kan udah ada pernyataan dari DPR ya, udah ada pernyataan dari pemerintah di MK ya, di MK udah sangat ini saya dari sisi penyanyi aja ya penyanyi aja. Udah sangat jelas gitu yang bayar bukan penyanyi gitu kan. Terus juga kemarin apalagi kemarin terakhir Komisi 13 sudah kayak istilahnya udah tenang. Silahkan kalian bekerja lagi dengan tenang, beri kami waktu 2 bulan. Jadi buat saya harusnya sekarang tuh udah tenang kembali permusikan Indonesia. Jadi itu yang saya pengenin gitu, jangan lagi ada pihak-pihak yang ngeramein lagi gitu, yang blow up lagi masalah-masalah yang kemarin lagi. Sebetulnya harusnya udah tenang nih sekarang tuh gitu. Satu itu ya.
Yang kedua sih, saya sih berharap apa yang kemarin dibilang Komisi 13 2 bulan emang terjadi dalam 2 bulan ini. Undang-undang revisi hak cipta keluar dan akhirnya bisa berjalan dengan harmoni lagi di musik Indonesia. Tidak lagi terjadi kekeosan seperti ini. Itu aja sih. Mudah-mudahan ya dari visi nanti diundang di perumusan, dari aksi, mungkin juga dari pihak-pihak lain diundang. Di situ tidak terjadi sesuatu pemberitaan yang sangat alot, yang akhirnya nanti di 2 bulan keluar undang-undang revisi itu emang udah paling keren lah, paling sempurna untuk semuanya. Itu aja sih kalau dari Kang Ariel. Kurang lebih sama sih, cuman mungkin lebih menegaskan lagi ke publik sebetulnya. Mudah-mudahan publik bisa lihat apa yang diperjuangkan oleh visi itu maksudnya kita tuh lagi coba satu persatu. Nggak semuanya bisa diberesin secepatnya. Yang pertama kita minta tolong itu tadi bukan penyanyi yang bayar. Yang kedua nanti tentang masalah izin dan segala macam. Jadi perlu sih sebenarnya memperdalam dulu pengetahuannya, terutama buat media sebetulnya. Saya lihat banyak banget clickbaitnya juga ya. Banyak banget media yang tidak paham betul sama si hak cipta ini, jadi agak sedikit salah tuh. Jadi ngeberitainnya gitu. Tapi gue bingung juga soalnya kan media zaman sekarang tuh nggak kayak media zaman dulu ya. Media zaman dulu kan ada yang satu orang diem di rumah juga bisa jadi media sekarang ya. Gue bingung juga. Cuman pengennya masyarakat lebih pintar lagi ngelihat. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin di sini itu bisa jadi gambaran lah ya, tambahan masukan. Jadi bisa ikut serta juga nih. Karena kan gimana pun juga pasti kan kita lihat apa yang terjadi di masyarakat juga kan gitu ya. Kalau masyarakatnya lebih tahu, lebih bijaksana, bisa jadi lebih cepat juga nih keributan itu teredamnya. Itu sih kira-kira saya. Ya, terima kasih Kang Arman, Kang Ariel ya, makasih Kang. Sama-sama. Jadi pemirsa ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa mendapatkan insight yang bagus dan paling enggak sebenarnya ketika kami mengundang dari pihak aksi, sekarang dari pihak visi, sebenarnya sih tujuannya sama ya, bagaimana agar supaya ya pencipta lagu, penyanyi itu mendapatkan haknya ya dengan baik dan sama sebenarnya dalam tanda kutip yang diinginkan baik oleh aksi maupun oleh visi adalah bagaimana LMK-nya ini gitu yang cuma kan karena kemarin sempat ada drama-dramanya, jadi akhirnya para pencipta lagu dan para musisi selain harus memperjuangkan bagaimana mendapatkan LMK yang baik, juga harus bagaimana membersihkan kepercayaan masyarakat agar supaya masyarakat sudah tidak takut lagi memasang dan menyanyikan lagu Indonesia. Saya pikir cukup kali ini. Next kalau sudah ada hasilnya kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Cukup. Terima kasih. Tapi gue bilang, Tapi waktu itu kan lu bilang, iya makanya.